Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu Online GKJ Tawangmangu. Yeay. Iya, puji Tuhan Mas, kita bisa berhimpun sekalipun online lagi ya Mas ya. Haleluya. Ya. Kita coba tanya kabarnya adik-adik kita Mas. Ya. Apa kabar adik-adik? Baik. Wah, luar biasa. Tuhan. Sekali. Mas Sakrani, apa kabar ini Mas? Wah, saya luar biasa. Luar biasa apa dulu Baik nih? ya, Mas ya. Puji Tuhan baik. Ya, Mas Bagas bagaimana? Puji Tuhan saya juga sehat dan baik Mas Ya, Sakra. Oke. amin. Oke Nah, adik-adik kita mau absen absen dahulu ya. Ya. Kira-kira adik-adik di mana saja ini? Kita coba absen di sebelah mana dulu Mas Sakra? Dari atas dulu, Mas. Oke, di atas dulu. Di mana ya Mas ya? Wilayah Gondosuli. Gondosuli. Ya. Shalom adik-adik di Gondosuli. Shalom. Woi, luar biasa. Luar biasa. Semangat. Semangat Iya. sekali, masih pagi masih semangat Mas ya. Iya. Benar sekali. Lalu Kita ke bawah bawah di ke wilayah Tawangmangu. Tawangmangu. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, luar biasa. Kita coba agak turun lagi, Mas. Iya. Itu di mana sih ya? Di wilayah mana? Karanglo. Karanglo. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, luar biasa. Semangat juga ya. Pastinya Iya. semangat. Yang di mana, paling Mas? bawah Paling bawah, Ini. oke. Matesi. Matesi, oke, Ya, siap. Kita sapa. Halo adik-adik, Matesi. Halo. Wow, luar biasa. Kita coba ke wilayah yang paling jauh, Mas. Paling utara sendiri. Di mana Iya, itu? wilayah Ngargoyoso. Ngargoyoso. Shalom adik-adik. Shalom. Wow, luar biasa. Semangat semuanya, Mas. Pasti semangat Iya. karena hari ini adalah hari Harinya Tuhan, Tuhan. untuk beribadah kepada Tuhan. Nah. Oke, adik-adik, mari kita datang pada Tuhan untuk memulai ibadah sekolah minggu kita ya Mas ya. Iya. Dengan berdoa, sikap doa yang baik. Bagaimana adik-adik? Kita lipat tangan, Tangan, tundukkan pejam kepala dan pejamkan mata. mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berhimpun Tuhan di pagi yang indah ini. Kami merasakan sukacita karena Roh Kudus-Mu tercurah atas kehidupan kami, terkhusus kami bagi anak-anak-Mu di GKJ Tawangmangu Tuhan, boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama Bapa. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka setiap pemikiran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan firman-Mu hari ini bisa kami kembangkan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam kasih-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Ya, puji Tuhan Mas. Ya. Di pagi yang indah ini kita bisa berhimpun dengan adik-adik di Ya. GKJ Tawangmangu. Oke. Sekalipun kita harus ibadah online dengan keluarga, Tapi kita harus tetap semangat. tetap semangat juga untuk beribadah. Ya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan ya Mas ya. Ya, Oke. haleluya. Nah, adik-adik, kita sekarang mau memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan satu lagu, Roti dan Mentega. Semuanya berdiri ya. Temanmu, temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama,
roti mentega dengan roti. Ya, adik-adik kita dengarkan hukum kasih yang dari Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Adik-adik dan Mas Cakra, Ya. kita setiap minggu pasti mendengar hukum kasih ini ya Mas ya. Betul sekali. Tetapi Mas Bagas. apakah kita sudah melakukannya Mas? Nah, kita sulit sekali melakukannya. Sulit sekali Mas. adik-adik. Nah. Mas saya sendiri juga sangat sulit sekali Mas. Ya. Karena apa ya Mas ya? Karena kita sebagai manusia tetap tidak bisa luput dari dosa. Benar sekali, kita tidak bisa luput dari dosa. Mari adik-adik kita mengakui dosa kita dengan menyanyikan Do Re Mi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Oh 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 oh, do re mi fa sol la si do sol do. Ya, Mas Bagas. Iya, Mas Cakra. Sebelum kita mulai firman pada pagi hari ini, Benar sekali. kita mau awali dengan doa. Berdoa dahulu. Ya, Oke, mari kita hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini, karena kami bisa ibadah secara online di masa pandemi saat ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau curahkan roh-Mu, kiranya Engkau jamah kami masing-masing yang berada di rumah. Semoga firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik dan Mas Cakra, sebelum kita masuk untuk mendengar dan mendengar firman Tuhan, Ya. kita akan bernyanyi sekali lagi, Oke. yaitu kita pujikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Cakra. Tetapi di sini saya, Mas Bagas, akan membacakan ayat pada minggu hari ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Mari bagi adik-adik yang punya Alkitab ataupun Alkitab, kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan mengambil roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk semua, untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah mereka itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang dikehendaki mereka. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja dan menyingkirkan pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberangi Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang, sudah mereka mendayung kira-kira 2 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air dan mendekati perahu itu, maka ketakutkanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikian adik-adik bacaan kita di minggu hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Shalom adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang diambilkan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 21. Pada waktu itu, Tuhan Yesus diikuti oleh banyak sekali orang, 5.000 orang. Luar biasa ya, karena Tuhan Yesus waktu itu banyak menyembuhkan orang-orang sakit dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Makanya di situ banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan pada suatu ketika mereka berhenti di Danau Tiberias. Danau Tiberias itu letaknya di sebelah Danau Galilea, adik-adik. Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat orang-orang yang mengikuti dia dan Tuhan Yesus tergerak hatinya. Mereka merasa letih, lapar. Tuhan Yesus melihat mereka dan tersentuh hatinya. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada salah seorang muridnya, yaitu Filipus. Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Lalu Filipus menjawab, "Roti 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, meski mereka hanya mendapat potongan kecil saja." Nah adik-adik, 200 dinar itu uang yang besar pada waktu itu. Itu pun tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang di situ. Padahal Tuhan Yesus tahu
apa yang harus Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak itu. Tetapi Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus agar Filipus berpikir bagaimana dia mencari makan untuk orang-orang ini. Lalu pada waktu itu Andreas menjawab, di sini ada anak kecil yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, setelah itu Tuhan Yesus meminta roti dan 2 ikan itu, lalu Tuhan Yesus mengangkat tangannya ke surga dan Tuhan Yesus mengucapkan berkat. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus melipat gandakan roti itu dan ikan itu, lalu memecah-mecahkannya hingga semua orang yang ada di situ memperoleh makan sampai kenyang. Luar biasa ya adik-adik, 5.000 orang diberikan makan Tuhan Yesus hanya melalui 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Lalu ya, di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus menguji iman murid-muridnya. Bagaimana mereka bisa untuk menghidupi ribuan orang meskipun dengan kemustahilan. Kita tahu bahwa di saat ini, di masa-masa pandemi saat ini, banyak sekali orang yang khawatir akan hidupnya. Semua orang menanti-nantikan berkat, tetapi berkat juga tidak kunjung datang. Tetapi Tuhan Yesus memelihara setiap kita. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan anak-anaknya di masa-masa kesusahan. Di sini kita bisa lihat bahwa semua murid Tuhan Yesus waktu itu kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tetapi dengan iman, Tuhan Yesus mengangkat tangannya lalu membuat suatu mujizat. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu resah di masa-masa pandemi saat ini. Mungkin adik-adik yang di rumah merasa bosan, merasa tidak bisa bertemu temannya, tidak bisa bersekolah, sulit untuk mengerjakan PR. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus apa yang dilakukan terhadap orang banyak ini? Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk duduk dan tenang. Ketika itu juga Tuhan Yesus mengadakan mujizat bagi mereka. Nah, adik-adik, apakah jika anak kecil ini tidak mempunyai 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus tidak bisa memberi makan semuanya? Tentu Tuhan Yesus bisa. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan dari sumber segala berkat, sumbernya adalah dari Tuhan Yesus. Nah, begitu kita tidak perlu khawatir adik-adik. Tanpa 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat. Kita bisa lihat waktu di Keluaran 16, bahwa saat itu bangsa Israel juga dipelihara oleh Allah, yaitu dengan apa? Roti mana, ya, roti mana dan burung puyuh, ya kan. Waktu itu bangsa Israel juga merasa khawatir. Kepada Musa dia berkata bahwa kita harus bagaimana setelah keluar dari tanah Mesir? Lebih baik kita dijajah saja sama orang Mesir, tapi kita masih bisa makan. Tetapi apa yang Musa perbuat? Bahwa tenang dan percayalah bahwa Allah kita tidak akan meninggalkan kita. Di dalam Keluaran 16, Allah juga memelihara bangsa Israel, yaitu dengan apa? Dengan roti mana dan burung puyuh. Waktu itu bangsa Israel juga merasa khawatir akan hidupnya. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka merasa bersungut-sungut kepada Allah karena mereka merasa lapar. Nah, pada waktu itu mereka sudah berjalan lama sekali di padang gurun dan mereka tidak tahu mereka akan kemana. Tetapi Musa menguatkan iman-iman bangsa Israel untuk tetap tenang di dalam Tuhan.
Lalu pada pagi hari Tuhan menurunkan hujan roti mana. Nah, roti mana itu seperti apa ya adik-adik? Di dalam Alkitab, roti mana itu seperti ketumbar, kecil-kecil putih seperti itu. Dan rasanya seperti kue madu. Nah, adik-adik, ketika siang roti mana itu akan meleleh. Itu jadi harus segera dimakan. Karena kalau tidak dimakan akan meleleh. Lalu pada petang Tuhan Yesus menurunkan burung puyuh kepada bangsa Israel. Nah, kita tidak perlu untuk khawatir di masa-masa pandemi saat ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan, susah, sedih, tidak bisa bertemu temannya, tidak bisa mengerjakan PR, kesulitan dalam mengerjakan PR. Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ya di sini dari 5 roti dan 2 ikan, lalu dari roti mana, bahwa senantiasa Allah itu bersama-sama dengan kita. Kita tahu bahwa saat ini kehidupan manusia dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi kita diminta Tuhan untuk saling mengasihi, saling percaya. Nah, di sini ketika teman-teman kita misalnya ada yang merasa lapar, apa yang akan adik-adik lakukan? Ayo, siapa di sini yang punya hati yang baik seperti Tuhan, pasti dia akan memberikan makanan kepada temannya. Kalau ada temannya yang sakit misalnya, apa yang akan dilakukan? Kita akan menjenguk teman kita akan memberikan teman kita obat dan penghiburan kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik, jadi banyak sekali teladan dari Alkitab ini ya adik-adik. Seperti anak kecil yang memberikan kepada Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan. Kita bisa bayangkan dari hati anak kecil ini yang begitu baik kepada Tuhan Yesus. Mungkin di rumah dia diberikan ibunya bekal 5 roti dan 2 ikan. Nak, ini bekal buat kamu. Nanti kalau kamu mau lihat khotbahnya Tuhan Yesus ya. Oh ya. Lalu anak itu membawa bekal itu. Dan ketika itu juga, ketika semua orang lapar di situ, anak itu pun rela untuk memberikan apa yang dia miliki oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus merasa bangga dengan anak kecil ini. Karena apa? Karena kerelaannya untuk memberikan apa yang dia miliki untuk orang banyak. Meskipun kecil jumlahnya, tetapi di tangan Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu diubah menjadi 5 roti dan 2 ikan untuk semua 5.000 orang yang ada di situ. Luar biasa ya adik-adik. Nah, kita harus melihat dari teladan Alkitab ini bahwa kita harus berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh nakal kepada kakak-kakak kita, adik-adik kita. Kita harus saling menyayangi. Kalau di rumah adik atau kakak kita sedang sakit, kita tolong, kita berikan apa yang membuat saudara-saudara kita senang hatinya. Nah, demikian firman pada pagi hari ini. Semoga bisa melekat di hati adik-adik yang ada di rumah ya. Dan dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan tutup firman ini di dalam doa. Mari kita berdoa, Mas Cakra hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. 5 roti dan 2 ikan pun akan Engkau ubah menjadi mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, kami juga bisa berbuat baik seperti anak kecil yang di dalam Alkitab ini. Kami ingin memberi kepada saudara-saudara kami. Bila saudara kami ada yang sakit, kami mau menjenguk mereka dan memberikan mereka penghiburan dan obat agar teman-teman kami, saudara-saudara kami bisa sembuh. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih di dalam hati kami,
ketika kami berada di rumah saat ini. Berkati dan sucikan tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya Mas Sakra, Ya. kita akan perlihatkan ya Mas ya video kepada adik-adik. Oke. Kira-kira siapa sih dari adik-adik kita yang Siapa cepat untuk ya? menghafal Ya. dan yang paling cepat untuk mengirim ke Mbak Dita? Ya. Kira-kira siapa Mas? Siapa sih Mas ya? Ya. Kita baca sama-sama ya Mas ya. Ya. 1, 2, 3. Yaitu Dek Juna dari wilayah Karanglo. Hore, selamat. Kita coba lihat dulu ya adik-adik. Adik kita dari wilayah Karanglo. Ya, Dek Juna. Sekidot. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatlah ikan-ikan itu banyak yang mereka kehendaki. Nah, adik-adik, kita Mas Cakra dan Mas Bagas mau oke. kasih ayat hafalan untuk minggu depan, Oke. yang nanti akan dikirimkan kepada Mbak Dita. Ya, Oke. ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 3 Sampai yang 4. keempat. Oke. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang tak terkandung dalam panggilanmu. Amin. Amin. Oke. Ya. Ya Mas Sakra, setelah kita mendengarkan ayat hafalan di minggu depan, Ya. kita diberikan waktu pada Tuhan untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa dikumpulkan dahulu di rumah masing-masing. Ya. Lalu nanti ketika sudah ibadahnya sudah biasa, sudah ibadah tatap muka, dikumpulkan kepada kakak guru sekolah minggu atau kepada majelis gereja. Betul sekali. Oke, mari kita siapkan persembahan kita dengan memujikan nama Tuhan dari pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Amin. Amin. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dengan doa pada Tuhan, melalui doa persembahan, penutup, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami memberikan persembahan sedikit dari berkat-Mu yang Kau berikan Bapa. Kami paham Tuhan, sekalipun persembahan sedikit, tetapi Engkaulah yang mempergunakannya Bapa untuk perluasan gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Tuhan juga berkati setiap majelis yang memegang persembahan ini, yang mengatur persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk mengatur persembahan dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami akan selesai ibadah untuk sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya berkati kami, terapkanlah firman-Mu kepada hati kami Tuhan. Dan kami juga akan berdoa seperti yang Kau ajarkan. Kala itu Tuhan dengan pengantara doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan satu lagi, yaitu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Mari adik-adik kita Bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Mari adik-adik kita bersama dengan umat kepunyaan Tuhan di seluruh dunia, kita ikrarkan pengakuan kita yang seturut dengan pengakuan iman rasuli. Kita baca secara bersama-sama. Ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari adik-adik kita arahkan hati kita, kita mengakhiri ibadah minggu ini dengan membawa berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita semuanya. Amin. Ya, Mas Sakra. Ya, Mas. Tidak terasa ya Mas ya, kita sudah selesai di ujung ibadah pada minggu hari ini. Betul Oke, sekali. adik-adik, demikian ibadah kita yang bisa kita berikan, kita sampaikan. Kiranya menjadikan berkat bagi adik-adik dan adik-adik selalu sehat ya. Ya, tetap semangat Tetap semangat pastinya. meskipun di masa pandemi saat Benar ini. sekali. Ya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari